Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang TV dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Bung Karno kembali menyapa Anda dalam program Ngota Ngobrol Prestasi edisi Ramadan 1445 Hijriah. Nah, kali ini saya Bung Karno bersama rekan saya Puspa sudah menghadirkan pemuda berprestasi di bidang juara satu lomba tahfiz Al-Quran Festival Muharram Yayasan Junaid Khodimul Ummah tingkat nasional, luar biasa. Di sini sudah hadir Ansor El Sunnah Nur Salim Harun yang berikut Pak ya. Oke, sebelum kita ke Ansor, ini kita sapa dulu anak BTV di rumah. Apa kabarnya hari ini? Semoga selalu sehat ya, semoga masih tetap berpuasa. Walaupun banyak godaan-godaan dari manusia-manusia di lingkungannya, tapi nggak apa-apa ya, kita harus tetap sabar, harus tetap dijaga puasanya ya. Nah, karena kita hari ini akan ngobrol sama juara satu lomba tahfiz ya, yang namanya Ansor. Nah, ini dia yang namanya Ansor. Ansor, Assalamualaikum. Gimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah. Oke, wah, luar biasa sehat. Bung Karno kabarnya sehat? Sehat. Dengar-dengar enggak dong ya? jadi pengen gosip ya, nggak boleh. Nah, ini kita mau tanya dulu mungkin kesehariannya apa kamu sekarang, Ansor? Keseharian sekarang ya, mungkin kuliah. Oh, kuliah. Kuliah di mana tuh? Jurusan apa nih kalau boleh tahu? Jurusannya ilmu Al-Quran dan Tafsir. Ilmu Al-Quran dan Tafsir. Oke, luar biasa. Semester berapa sekarang? Lah, kenapa jadi interview ini ya? Interview mau masuk perusahaan apa nih? Ini kamu sekarang semester berapa? Sekarang semester 4. Semester 4. Oh, baru 2 tahun kuliah berarti ya. Oh, keren. Dan kebetulan jurusan juga pas sama bidang prestasi. Iya, wah keren banget. Kayaknya semester 4 lagi sibuk-sibuknya ya. Iyalah. Kamu sekarang asalnya dari mana nih kalau boleh tahu? Ansor asalnya dari Bandung. Dari Bandung. Oke, tapi kuliah ke Bengkulu. Kuliah di sini. Jauh banget. Kenapa ke Bengkulu akhirnya kuliahnya? Mungkin menarik sih, karena suasananya yang enak. Dan juga orang-orangnya yang ya ramah. Oke, wah ternyata si Ansor punya perspektif lain tentang Bengkulu, makanya dia terbang ya dari Bandung ke Bengkulu saat ini. Wah, luar biasa. Dan untuk menempuh pendidikan juga pastinya ya, keren. Nah, ini kita ngomongin tentang prestasinya Ansor yang ini sebagai juara satu lomba tahfiz Al-Quran di Festival Muharram Yayasan Junaid Khodimul Ummah tingkat nasional ya. Mungkin boleh cerita ini lombanya lomba apa aja sih? Kalau kamu kan lomba tahfiz ya. Selain lomba tahfiz ada lomba apa aja sih di kegiatan itu, tahu nggak? Kegiatan itu ada pidato, dai, terus lomba azan, ada juga lomba azan, lomba kaligrafi, ya, yang pokoknya yang ada sangkut pautnya sama kita. Oke, yang kamu ikuti adalah lomba tahfiz ya, luar biasa. Ini berapa orang kemarin yang ikut lomba tahfiz ya? Kalau yang di tahfiz kemarin lumayan, ada sampai 200 dari berbagai provinsi. 200 orang. Wow, karena nasional ya. Oke, ini lombanya di mana sih kalau boleh tahu? Di Sumatera Utara. Oh, di Sumatera Utara, di Medan dong. Bisa tarik tortor dong? Enggak dong. Aduh, stop ya. Ini banyak banget maunya ya host yang satu ini ya. 200 peserta. Oke, itu ada ini nggak sih tahapan-tahapan, misalnya babak penyisihan, semifinal gitu-gitu? Ada. Pertama itu kita administrasi, setelah itu kita disuruh kirim video ngaji nih. Orang ini pantas nggak sih ikut ke final. Dan ya 200 itu di awal. Tapi pas udah semifinalnya masuk ke final itu ada 20-an. Ada sekitar 20-an. Oh, berarti lumayan banyak juga yang terkikis ya, dari 200 jadi 20. Wah, keren. Tapi sebelumnya kamu pernah ikut lomba yang serupa nggak sih? Pernah sejak SMP sih kita lomba-lomba yang seperti itu. Memang basicnya. Oh, dari SMP. Wah, keren. Bung Karno ini keren banget nih, dari SMP udah ikut lomba tahfiz, keren banget, luar biasa. Ada yang mau tanya nggak sama Ansor? Aku mau nanya nih sama Ansor. Ansor, kamu emang orang tuanya itu emang sudah agak mendukung gitu dari agak mendukung, atau emang orang tuanya nanti anaknya aku pengen dididik sebagai ini gitu ya? Kalau orang tua sendiri
Dan apakah orang tua kamu Ustaz? Iya. Ya, Udah ketebak karena udah dari kecil sudah dibuat Dibuat ya, memang dibuat dulu ya. Dibuat dulu, dibesarkan gitu loh. Dan dididik, Berarti memang dibuat udah lingkungannya ditafsir. adalah lingkungan religius dan cinta agama juga ya. Makanya dari kecil juga dididik dengan sangat baik dengan ajaran Islam juga. Keren banget. Tapi kamu kalau di keluarga kamu anak pertama, anak tengah? kedua dari 5 bersaudara. Dari 5 bersaudara, wow. Sekarang tuh kalau dengar orang 5 bersaudara tuh kayak luar biasa banyak ya. Padahal dulu-dulu tuh ada yang sampai 7 bersaudara. Ya kan? 5 bersaudara, kamu anak tengah, Kedua itu. anak kedua dari 5 bersaudara. Itu apakah semua adik ataupun kakak kamu juga pernah seperti kamu, mungkin pernah ikut lomba tahfiz dan lain sebagainya? Pernah. Ada yang pernah ya. Oke, kalau untuk kakak kamu dulu pernah ikut lomba tahfiz juga berarti? Kakak pernah tapi di pondoknya. Oh, di pondoknya aja. Oke, wah, luar biasa. Nah, kalau untuk kemarin kamu sebagai perwakilan dari Bengkulu berarti? Ya, dari kecil. Perwakilan dari Bengkulu. Kalau untuk dari Bengkulu sendiri ada nggak sih yang selain kamu pada saat itu? Ada cuman di babak penyisihan tadi. Ya, gugur. Oke. Ada tapi gugur ya di babak penyisihan. Berarti emang banyak. Kira-kira berapa orang tuh yang dari Bengkulu? Kemarin tuh yang sempat kenalan itu ada 3 dari Surup, terus dari Bengkulu mana itu Mana Bengkulu Oh, iya. Selatan ya? Oke. 2 orang itu yang kenal. Sampai akhirnya jadi 20 orang dan ke final ya. Siapa nih pesaing paling berat saat itu? Maksudnya Pulau Jawa ya, lumayan orang Jawa itu, maksudnya orang-orang yang mewakili di Bandung, di Jakarta itu saingan terberat lah, hampir mikir kalah ini loh. Oke. Turns out ternyata jadinya juara 1 ya, perwakilan dari Bengkulu, itu dari Bandung, keren. Nah pemirsa, habis ini kita masih akan ngobrol lebih banyak lagi dengan Ansor tentang lombanya tahfiz Al-Quran yang pernah dia ikuti kemarin. Dan pemirsa jangan kemana-mana, setelah ini kami masih akan segera kembali, tetap bersama kami. Pemirsa, kembali Anda menyaksikan program Ngota Ngobrol Prestasi. Tadi kita sudah banyak banget ngobrol bersama Dengan narasumber Ansor ya. Luar biasa, ini Luar keren biasa banget. sekali. Lomba tahfiz Quran dari Bandung, mewakili Provinsi Bengkulu tercinta. Oke. Tapi aku penasaran nih, kamu di Bengkulu ini ada keluarga kah atau kamu memang berburu sendiri di sini? Kebetulan di sini Ansor, kalau di Bandung bilang Jawa sih, kalau di sini mungkin dikenalnya Om Francis. Oke, berarti ada keluarga ya yang di Bengkulu juga yang tinggal bareng kamu. Nah, aku sebenarnya penasaran, mungkin juga pemirsa di rumah juga penasaran. Ini sebenarnya kalau untuk lomba tahfiz itu seperti apa sih situasi lombanya? Boleh kamu ceritain nggak? Kalau misalnya teknik lomba itu otomatis hafalan kita ya, hafalan Quran kita yang ditanya. Jadi kita melanjutkan satu ayat dan kita melanjutkan ayat yang lanjutnya. Jadi misalnya kita ditanya, misalnya yang mudah nih Al-Ikhlas Qul Ahad. Nah, di situ kita lanjutkan Allah. Oke, berarti lanjut ayat ya. Nah, tapi ketika kita dalam konteksnya ada sebuah lomba, perlombaan, kita bersaing dengan orang-orang lain, pasti ada penilaian-penilaian dong. Ya, Apa aja sih kalau di lomba tahfiz itu? kalau di lomba tahfiz yang pertama kelancaran dari hafalannya, terus materi hurufnya tepat keluar hurufnya, tajwidnya, dan juga waktu ketika dia menjawab itu sesuai nggak sama apa yang dia ucapkan. Jadi kan mungkin ayat itu kan ada yang sama ya, ayat berarti ada yang sama. Apakah dia melanjutkan itu yang benar atau salah? Kadang ada yang pede dia lanjut terus salah. Oh, ada juga yang kayak Ya, gitu karena ya? kita mungkin ada yang orang yang belum tahu, bahwa dia bisa melanjutin, padahal mungkin salah. Oke, berarti ada banyak sebenarnya poin-poin penilaian yang harus didapatkan ya. Dan kalau misalkan memiliki kesalahan dari tajwidnya itu mengurangi penilaian berarti ya? Oke, wah. Nah, tapi kalau untuk tingkat kesulitan nih, kan kalau untuk seorang penghafal Al-Quran mungkin mereka sudah tahu ayat-ayat apa yang ditanyakan. Tapi apa sih membuat lomba tahfiz ini dan membuat pemenang ini bisa
mendapat nilai yang plus dari orang-orangnya? Apa tingkat kesulitannya itu seperti apa pada saat lomba tahfidz itu? Mungkin tingkat kesulitan saat lomba tahfidz itu ketika kita disuruh lanjut ayat mundur. Lanjut ayat mundur, apa tuh? Jadi misalkan kita tanya ayat, kita disuruh lanjut ayat sebelumnya, bukan seterusnya. Oh, Jadi itu susah. Jadi kita harus mikir lagi, karena kan kita ngapal itu kan pasti selanjutnya. Tapi kita disuruh mundur, ngapal memori mundur. Itu sangat susah. Kita lanjut ayat mundur dari ayat ini, itu sangat susah sekali. Wah, itu pas finalnya ya? Ya, karena itu. Wah, susah banget ya. Bayangin ya, kalian ngafal itu pokoknya terus yang maju-maju tiba-tiba disuruh ayat yang mundurnya. Wah, gimana tuh? Deg-degan nggak? Bahasa Indonesia aja kan susah, teks kita suruh lanjut mundur. Wah, apalagi ini harus bahasa Arab ya, isi Al-Quran yang harus kita baca. Wah, tapi kamu akhirnya dapat juara 1 nih. Gimana rasanya? Nyangka nggak sih bisa jadi juara 1? Awalnya sih Ansor pasrahkan ke Allah sih ya. Kayaknya sih kurang sih, karena melihat lawan-lawan yang begitu juga dari suaranya itu Masya Allah banget. Dan pas itu ya dengarlah pengumuman, dan ternyata Ansor banyak dapat juga. Ansor ya nangis sendiri di belakang sebelum maju itu nangis. Gak nyangka gitu, karena kan memang Ansor juga sendiri kesananya ya. Gak ngajak teman, karena memang Ansor tuh kalau ikut-ikut jarang ngajak orang sendiri. Kenapa? Kan biasanya kita butuh support ya. Kadang dengan adanya teman-teman ketika datang tuh rasanya lebih tenang. Kenapa kamu justru memilihnya sendiri perginya? Kalau Ansor sendiri, mungkin orang boleh tahu hasil kita, tapi tidak dengan usaha kita. Jadi orang lihatlah hasilnya, tapi nggak usah tahu gimana Prosesnya Ansor gitu ya. Iya, Oke, mungkin biar orang lihat, wah keren ya Ansor bisa berhasil, padahal proses di dalamnya tuh lebih susah lagi nih. Tapi kamu sendiri sudah menghafal Al-Quran sejak dari umur berapa? kebetulan karena orang tua dari sana, jadi memang dari kecil sudah diajarin ngaji, menghafal bisnis sama, ditambah lagi pas SD mulai menghafal 29, tambah lagi mondok. Jadi memang dari kecil sudah sering di setel, didengar. Kalau kecil tuh dulu di setel dulu sebelum bisa baca, bukan dengerin ayat-ayat. Oke, tapi kalau seperti suara yang bagus atau saat melakukan lomba tahfidz tadi itu jadi poin plus juga nggak sih? Dia poin plus tapi nggak terlalu besar, karena nada itu ya, nada itu bawaan dari lahir. Jika orang itu lahir nadanya fals atau datar, jadi maupun dia latihan ya nggak bakal jauh-jauh dari fals tersebut. Tapi kalau memang dari kecilnya suaranya bagus, insya Allah dilatih lagi makin bagus. Jadi bawaan itu, makanya itu hanya nilai yang tidak terlalu besar sih, hanya nilai ada nilai tambahannya tapi itu besar. Yang penting bacaannya tepat ya. Kelancarannya. Oke. Tapi menurut kamu sendiri ya, bagaimana nih, kan kalau panjang pendeknya benar, itu kan sudah termasuk lagunya atau itu sudah juga ikut bagus. Nah, bagaimana sih menurut kamu, kan tadi ya katanya kalau sudah dari lahirnya falas, jadi maka susah untuk yang bagusnya. Kan sudah ada panjang pendeknya. Ketika panjang pendek dari kita saat baca Al-Quran itu benar, otomatis kita juga mengalun nadanya Al-Quran itu bagus. Menurut kamu bagaimana sih kayak gitu? Kalau orang bacaan bacanya bagus, Bagus dengarnya kan? kalau dia suaranya bagus tapi tajwidnya hancur, malah nggak bagus. Walaupun memang suaranya ada cekuk-cekuknya, tapi kalau tajwidnya ya, Tapi juga itu tergantung dengan kebenaran saat membaca Al-Quran juga. Ya. Oke, berarti tetap harus benar juga ya. Nah, tapi kalau untuk lomba yang kamu ikuti kemarin, lomba tahfidz itu ada syarat-syarat khususnya nggak sih? Apa harus minimal usia 21 tahun gitu? oh ya ada syaratnya itu kuliah atau SMA. Oke, siswa ataupun mahasiswa ya. Berarti kamu kemarin urusan dari kampus Unpas apa dari ilmu dan provinsi, apa kamu daftar sendiri, usaha sendiri? Koordinator dari kampus, jadi ngomong hanya ada Ada biaya yang dibantu, ada dukungan, berarti ya, dukungan dari kampus juga.
Tapi kalau sebelum lomba itu ada dikasih semacam kisi-kisi gitu nggak sih sebelum kalian dilombakan? Ada atau tidak? Paling kisi-kisinya yang dilombakan itu dari jus sekian sampai sekian. Oh, berarti ada dikasih tahu jus berapa yang akan ditanyakan seperti itu ya. Oke, wah keren luar biasa. Pemirsa, setelah ini kita masih akan ngobrol lagi bersama dengan Ansar. Kalau begitu tetap bersama kami di Ngota Ngobrol Prestasi. Pemirsa BTV, kembali Anda menyaksikan program Ngota Ngobrol Prestasi bersama Ansor. Ini keren banget, juara 1 lomba tahfiz Quran ya. Oke, masih bersama saya Bung Karno dan juga Mbak Puspa. Mbak Puspa ini keren banget. Iya, wah luar biasa. Tapi saya tuh penasaran ya sebenarnya dengan dia yang sudah juara 1, dengan dia yang sudah ikut lomba kemana-mana, menjadi seorang penghafal Al-Quran. Ini persiapannya untuk lomba ini berapa lama sih Ansor? Kalau dari kamu sendiri? Persiapannya itu alhamdulillah karena penyisihan itu banyak pesertanya, jadi ada sebulan Untuk persiapan. sebulan untuk kesana ke lokasinya. Oh, oke. Berarti 1 bulan itu juga waktu untuk kamu kesananya? Iya, sambil menunggu yang masuk semifinal itulah waktu dulu. Oke, wah itu kapan sih lombanya? Kemarin aku lupa juga nanya ini. Itu kapan lombanya kamu tahu? Pas libur semester 2 atau 3 kemarin. Oke, berarti akhir tahun ya? Ya. Oke, akhir tahun 2023. Oke, wah. Nah, tapi kalau untuk persiapannya kamu kan sudah sering gitu ya, terlepas dari kamu latihan untuk lomba atau tidak, kamu memang membaca Al-Quran dan lain sebagainya. Sebenarnya persiapan apa lagi yang kamu butuhkan ketika mengikuti lomba tahfiz ini? Mungkin dari karena kadang ngedrop itu ngaruh ke hafalan juga. Ya kondisi kesehatan menurun, ngedrop juga ya memorinya. Oh gitu juga ya ternyata ya. Tapi kalau kamu sendiri mulai kan ini kan menghafal Al-Quran juga sudah lama ya, dengan background kepala dan sebagainya. Ini kalau kamu sendiri memang menghafal itu apakah karena memang kamu terbiasa terbiasa terus mengaji dan lain sebagainya, atau seperti apa? Atau ada tips-tips khusus nih biar bisa hafal seperti itu? Kalau Ansar memang baru menyadari saat masuk pondok. Kalau Ansar itu punya basic menghafal dan juga basicnya di agama. Jadi saat itu Ansar nggak tahu cara menghafal, cuman banyak bertanya, dan setiap seorang itu pasti tahu cara menghafal. Ada yang dia itu harus baca tulisan berhafal, ada yang dia hafalnya per ayat. Nah paling selanjutnya saya dia hafalin juga macam-macam. Kalau Ansar sendiri ya dibaca semuanya. Ya, tapi memang benar nih, ada nih orang-orang yang ngehafalnya tuh keren banget sampai bisa hafal banyak banget. Kamu mungkin salah satunya ya yang punya basic menghafal. Jadi biasanya teman-teman kamu tuh ada nggak sih yang kayak mereka harus setiap berapa jam sekali gitu hafalannya? Enggak ya? Ada beberapa orang yang punya semangat tinggi. Kemana-mana itu selalu dia ngulang hafalannya, selalu hafal. Itu bikin Ansar diri, cuman kadang Ansar itu jarang jenuh. Jadi ada waktu tertentu yang sangat semangat. Biasanya pas lagi ngapain tuh yang lagi semangat ya? Biasanya subuh, waktu subuh tuh kan udaranya segar, itulah waktu hafal. Dan juga kadang sore menjelang maghrib, biasanya orang main olahraga, istirahat, terus coba hafal. Karena itu waktunya enak, waktunya senang. Oke. Waktu-waktunya ini ya berarti ya pas yang lagi kosong, yang orangnya lagi nggak rame gitu ya. Wah keren banget. Tapi keputusan kamu sendiri untuk terus membaca Al-Quran dan juga menghafal Al-Quran dan mengikuti kegiatan apa sih yang kamu rasakan sekarang, Ansar? Merasakan alhamdulillah Ansar bangga dengan diri Ansar, walaupun Ansar terus meminta diri Ansar untuk terus berkembang, tapi senang dengan apa yang Ansar capai, karena setiap orang punya titik kesuksesannya masing-masing.
Ini Ansor benar-benar keren banget. Jadi bisa jadi motivasi buat seluruh pemuda-pemudi yang ada di rumah nih. Kan sekarang pada zamannya pemuda-pemudi sibuk main game dan juga sibuk tidur-tiduran dan malas-malasan. Bagaimana sih cara kamu memberikan motivasi dan pesan-pesan kamu buat seluruh teman-teman kamu yang ada di rumah yang masih bermalasan untuk membaca Al-Quran biar nanti bisa seperti kamu, ataupun ada apa sih? Pokoknya biar mereka ikut menjadi seorang membaca Al-Quran ataupun jadi penghafal. Kita tinggal di kita yang masih tentram dan nyaman. Kita lihat teman-teman kita, saudara-saudara kita yang di Palestina, mereka ingin seperti kita, ingin punya waktu untuk sholat, untuk mengaji dan segala macam. Apakah kita menyanyikan waktu atau kita gunakan strategi? Mungkin di media sosial sering lewat. Sampai sekarang mereka masih dijajah. Kita yang masih tentram, kenapa masih malasan? Apa harus tunggu kita seperti itu dulu baru kita mau berubah? Kan enggak kan? Jadi kita harus membuka pola pikir anak muda, carilah ridho orang tua. Karena ketika kita seperti itu, orang tua akan ridho. Oke, memang terlihat betapa pentingnya juga dukungan dari keluarga dan juga lingkungan sekitar ya, Ansor ya. Bagaimana ketika kita memulai untuk berubah ini, bagaimana lingkungan yang seharusnya bisa mendukung hal tersebut ya, dan juga keluarga nih yang paling penting yang harus bisa mendukung supaya kita coba pindah ke jalan yang lebih baik pastinya ya, karena semua orang pasti menginginkan hal yang baik dalam hidupnya. Nah, karena kita juga lagi di bulan Ramadan ini, mungkin kamu bisa kasih nih tambahan-tambahan atau tips-tips biar tetap tahan puasanya ke pemirsa di rumah, karena kayaknya banyak yang lemes-lemes nih sekarang nih, Ansor. Tips tahan puasa. Tips tahan puasa. Jangan gabung sama temen yang suka batal puasa. Atau mungkin kegiatan-kegiatan nih yang biasa kamu lakukan selama bulan Ramadan biar bisa juga nih nge-influence sama teman-teman di rumah. Kebetulan bulan Ramadan ini banyak yang mengadakan pesantren kilat. Itu menghilangkan rasa dahaga dan lapar. Karena kita sibuk sama kegiatan-kegiatan bersama teman-teman yang menuju jalan kebaikan. Pesantren kilat kan ada di mana-mana nih, di Provinsi dulu. Jadi bisa kita ikuti dengan berbagai kegiatan. Otomatis kita akan lupa rasa lapar dan dahaga. Bahkan kalau buka pun nggak nyangka, oh udah buka ya. Pesantren kilat tuh banyak manfaatnya lah. Bulan Ramadan ini banyak kita yang dan juga sahurnya tuh kalau bisa jangan jam 3 tapi deket-deket subuh, maksudnya 20 menit atau 30 menit bisa biar tenggorokan nggak kering kan. Biasa orang sahur itu jam 2, setelah itu bangun subuh haus lagi. Aduh, pas mau minum, aduh udah azan. Gitu ya pemirsa ya, banyak sebenarnya aktivitas yang bisa dilakukan di bulan Ramadan ini untuk mengisi waktu luang ya. Mungkin aduh nggak tahu mau ngapain, udah lapar, udah haus, padahal banyak ya sebenarnya Ansor ya kegiatan yang bisa diikuti biar kita juga bisa jadi Ramadan yang tetap produktif ya. Wah, luar biasa sekali. Terima kasih Ansor, luar biasa sekali kamu, prestasimu dan juga ilmu-ilmu sangat luar biasa yang kamu sampaikan hari ini. Terima kasih dan semoga juga kamu bisa sukses terus di manapun ya kegiatannya, sukses selalu. Dan pemirsa, terima kasih sudah menyaksikan Ngobrol Prestasi edisi kali ini. Semoga bermanfaat untuk pemirsa dan juga termotivasi ya Bung Karno ya, untuk juga mungkin menjadi seorang penghafal Al-Quran. Baik, terima kasih. Saya Puspa Skararumdan Dan saya Bung Karno pamit undur diri dari layar kaca Sara BTV. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. BTV Beket. Beket.